Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi notasi faktorial. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang menjadi definisi daripada faktorial. Nah, faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli dari 1 sampai dengan n. Nah, ini bisa disimbolkan dengan n faktorial. Kita contohkan saja, misalkan yang pertama 6 faktorial. Ini adalah hasil kali dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, yang kedua mungkin kita bisa contohkan dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kira-kira seperti itu definisi dari faktorial. Jadi kalau ada n faktorial, maka hasil kalinya adalah n kali n min 1 kali n min 2 kali dan seterusnya sampai dengan kali 1. Ya, semoga bisa dipahami. Kita contohkan saja dengan suatu permasalahan. Misalkan ada 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Maka di sini kita tuliskan dulu 7 faktorialnya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sebelum melakukan operasinya masing-masing, bisa kita lakukan pembagian dulu di sini. 5, 4, 3, 2, 1 ini sama dengan yang di atas. Kita bisa lakukan pencoretan. Maka hasilnya adalah yang masih tersisa 7 kali 6 sama dengan 42. Ya, kita lanjutkan dengan beberapa contoh yang lain. Misalkan kita akan menyelesaikan soal seperti ini, 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sebelum kita melakukan penjabaran daripada 8 faktorial di sini, kita bisa melihat dulu yang menjadi pembagi itu adalah 5 faktorial dan 3 faktorial. Dari sini mana yang lebih besar? Kita bisa lihat bahwa yang lebih besar adalah 5 faktorial. Maka dari itu 8 faktorial ini kita bisa lakukan penjabaran menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, kita stop sampai dengan 5 faktorial. Kemudian yang di bawah kita tulis kembali 5 faktorial, tulis kembali. Kemudian untuk 3 faktorialnya kita akan jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan pembagian dulu sebelum kita melakukan perkalian, di mana 5 faktorial yang di atas dengan 5 faktorial yang di bawah itu kita bisa sederhanakan. Kemudian 3 dengan 6 mungkin, jadi sama-sama dibagi 3. Di sini hasilnya 1, di bawah 1, maka di atas hasilnya 2. Kemudian 2 dengan 2, habis ya. Nah, sehingga hasil terakhir yang kita masih bisa kalikan terakhir adalah 8 kali 7. Nah, sama dengan 52.
Ya, mungkin seperti itu. Kita tambahkan lagi contohnya lagi satu agar lebih bisa dipahami ya. Contoh misalkan kita menghadapi soal 9 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini antara pembagi ini yang mana lebih besar, antara 7 faktorial dengan 2 faktorial. Tentunya yang lebih besar adalah 7 faktorial. Nah, oleh karena itu kita menjabarkan 9 faktorial cukup sampai dengan 7 faktorial. 9 faktorial itu menjadi 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 2 faktorial. Nah, di sini kita bisa jabarkan menjadi 2 kali 1 sama dengan 7 faktorialnya kita sederhanakan, habis 2 dengan 8 mungkin. Hasilnya 8 bagi 2 adalah 4. Terus kemudian terakhir kita cukup mengalihkan dengan 9 kali 4 sama dengan hasil adalah 36. Ya. Itu beberapa contoh soal daripada faktorial dan juga konsep daripada faktorial. Semoga bisa kalian memahami apa yang sudah dijabarkan daripada pengertian faktorial, begitu dengan konsep-konsep dan contoh soalnya. Terima kasih.